Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran PJOK. Meskipun proses belajar kita masih mempergunakan atau memakai sistem daring ya, belum bisa melaksanakan dengan tatap muka. Ini pertemuan kita yang ketiga, di mana pertemuan pertama kita membahas tentang tata tertib dan materi pelajaran PJOK selama satu semester. Pertemuan yang kedua kita bahas tentang kebugaran jasmani, dan yang pertemuan yang kali ini yang ketiga ini kita akan membahas tentang permainan. Sebagaimana kita ketahui, permainan ini terbagi ke dalam dua unsur, ada permainan bola besar, ada permainan bola kecil. Permainan bola besar itu artinya bola yang dipergunakan dalam ukuran besar. Contoh bola basket, bola voli, dan sepak bola. Kalau permainan bola kecil berarti bola yang dipergunakan adalah yang berukuran kecil. Misalnya tenis meja, tenis, softball, kasti, dan bulu tangkis. Baik, materi yang akan kita bahas adalah permainan bola besar, khususnya adalah sepak bola. Berbicara sepak bola, tentunya semuanya pasti mengenal ya, terutama para lelaki ya. Karena olahraga ini paling begitu populer, paling banyak penggemarnya. Terbukti kalau ada pertandingan sepak bola, penonton selalu berjubel, baik di tingkat bawah ya, di desa sampai yang ke tingkat internasional. Nah, sebenarnya permainan sepak bola ini sekarang ya, sesuai dengan perkembangan zaman, tidak hanya digemari oleh para lelaki ya. Terbukti kalau ada pertandingan sepak bola, ketika ada kalian lihat di layar televisi, itu banyak sekali sekarang ya para wanita juga gitu ya, yang menyenangi permainan sepak bola. Ternyata sepak bola ini bergeser ke arah hiburan ya, yang dimana disukai oleh laki-laki juga oleh perempuan. Juga kalau sepak bola ini dikatakan populer, kalau ada pertandingan akbar atau pertandingan tingkat internasional, apakah itu Piala Dunia, Piala Eropa, itu gebyarnya, demamnya tidak hanya dirasakan oleh para peserta kesebelasan tersebut. Ya, misalnya contoh kemarin ya Piala Eropa, itu gebyarnya atau demamnya itu sampai ke masyarakat Indonesia. Padahal jelas kita tidak ikut partisipasi di sana, bahkan sampai ke Raja Galuh juga ya. Kadang-kadang membicarakan turnamen tersebut ya, dari mulai hanya sebagai debat kusir saja di warung kopi ataupun pada para komentator televisi ya. Nah, itu artinya mereka begitu antusias ya, mengikuti permainan sepak bola tersebut. Nah, bahkan sepak bola ini tidak hanya diminati oleh orang dewasa saja, anak-anak juga ya, sampai orang yang lanjut usia masih juga gemar dengan sepak bola. Coba kalian tanya kepada anak kecil ya, mereka juga paham, mengetahui siapa-siapa pemain sepak bola yang terkenal. Itu ya, jadi sepak bola itu termasuk olahraga yang paling populer ya. Tidak ada olahraga lain ya selain sepak bola yang lebih populer. Karena apa? Ya, indikasinya kalau ada pertandingan sepak bola itu stadion selalu penuh ya. Bahkan ada yang menampung stadion itu di atas 100.000 ya. Tidak ada olahraga lain yang bisa ditonton oleh para penonton gitu, maksudnya ya, dihadiri oleh para penonton itu melebihi sampai 100.000 orang. Nah, kalau sepak bola itu sering ya, kalau di atas 100.000 orang ini. Anak-anak sekalian, berbicara tentang sepak bola ini sebenarnya sudah ada dari zaman masyarakat kuno. Nah, mereka saling mengklaim ya, bahwa sepak bola itu berasal dari negara tersebut. Contoh,
Di Cina itu ada permainan yang namanya tangcu. Itu mirip permainan ini dengan sepak bola. Di Jepang juga ada yang namanya permainan kemiri. Itu juga sama mirip dengan sepak bola. Begitu juga di negara-negara Eropa. Misalnya di Yunani kuno, ya, di zaman Yunani kuno sudah ada permainan episiros, ya, yang indikasinya mirip dengan sepak bola. Juga di Italia, ya, atau di Roma, Italia itu ada juga permainan yang namanya Haspartun. Nah, berkembang bahkan di Britania Raya, ya, di negara Inggris itu ada permainan Collet. Nah, dari semuanya itu untuk sementara yang diakui oleh induk organisasi sepak bola dunia yang dinamakan FIFA adalah sepak bola itu berasal dari Inggris. Kenapa? Karena di negara Inggris pada tahun 1800-an akhir itu sudah ada kejuaraan resmi sepak bola, ya. Jadi kejuaraan resmi sepak bola yang paling tua itu ada di negara Inggris. Itu namanya FA Cup. Sepak bola ini menyebar kemana-mana termasuk datang ke Indonesia. Permainan ini itu dibawa oleh penjajahan Belanda. Jadi datangnya sepak bola Indonesia itu dibawa oleh penjajahan Belanda. Sehingga pada tahun 1928 itu dibentuk, ya, induk organisasi atau badan sepak bola Indonesia namanya PSSI. Artinya kita hampir 100 tahun, ya, 100 tahun kita mengenal tentang sepak bola, ya, mengenal tentang sepak bola. Tapi ya sangat miris sekali berbanding terbalik dengan prestasi sepak bola Indonesia. Padahal animo masyarakat Indonesia, ya, itu begitu banyak, ya, yang menyukai sepak bola. Tetapi prestasi timnas Indonesia, ya, sampai sekarang jangankan tingkat dunia, ya, tingkat Asia, bahkan yang lebih lingkup yang lebih kecil lagi, tingkat Asia Tenggara kita masih belum menjadi nomor 1. Kenapa? Nah, kita memang ada sesuatu yang salah mungkin, ya. Nanti PR buat kita semua, terutama pemangku jabatan, adalah yang namanya PSSI, ya. Kenapa? Ya, ada sebuah teori, ya, ada yang mengatakan masa gitu, ya, dari 100 juta lebih penduduk Indonesia tidak bisa memilih 11 pemain yang kira-kira bisa dibanggakan. Sebenarnya teori tersebut ya tidak ada hubungannya populasi dengan, sedikit sekali ya hubungannya populasi dengan pembentukan, ya, atau baik tidaknya pemain sepak bola. Nah, karena negara-negara yang sepak bolanya maju, yang sepak bolanya bagus, itu penduduknya rata-rata sedikit. Apalagi di negara Eropa tidak ada penduduk Eropa itu sampai ratusan juta, nggak ada. Paling juta atau puluhan juta, ya, puluhan juta. Bahkan negara-negaranya juga kecil, ya, sebesar Pulau Jawa, ada yang sebesar Jawa Barat gitu, penduduknya 10 juta, 20 juta gitu. Tapi mereka bisa menciptakan sebuah kesebelasan yang tangguh, ya. Karena membuat sebuah kesebelasan yang tangguh itu tidak berdasarkan jumlah orang atau jumlah penduduk untuk memilih, tetapi yang pertama adalah unsur pembinaan. Nah, ini pembinaan yang bagus, ya, yang berkesinambungan, yaitu pembinaan daripada usia dini. Di negara-negara Eropa, ya, yang sudah maju, jadi sepak bola dianggap industri, itu setiap klub mempunyai akademika, ya, akademik sepak bolanya, baik itu Ajax, Barcelona, Madrid, MU, Liverpool, dan seterusnya. Tim top itu mereka mempunyai tim, ya, yang nantinya pemain-pemain ini, para pemain junior ini akan menyuplai, akan menjadi pemain utama, ya, para pemain senior. Jadi di dalam sepak bola akademik mereka ini, anak-anak usia 5 tahun sudah masuk ke klub. Nah, mereka seharian nginep juga di sana, di meskan, belajar total sepenuhnya tentang sepak bola. Nah, dimulai latihan fisik, ya, latihan fisik, pembentukan postur, pembentukan kekuatan, ya, yang mengarah kepada pesepak bola ideal, fisiknya ini. Yang kedua, mereka juga dididik, ya, dilatih teknik dasar.
Nah, ini penting sekali teknik dasar, nanti kita dibahas di akhir ya tentang teknik dasar ini. Rata-rata mereka usia anak-anak sudah sudah betul teknik dasar cara memainkan bola, di mana bola ini dimainkan oleh seluruh tubuh kecuali oleh tangan. Ya, mereka bisa bagaimana dribbling yang baik, ya, bagaimana shooting atau menembak yang baik, bagaimana cara menghentikan bola yang baik. Nah, karena mereka dilatih, ya, dilatih dengan betul, ya. Selanjutnya mereka juga bahkan diberikan materi, ya, daripada di dalam akademi tersebut, itu teknik yang benar gitu. Bahkan diputarkan film ataupun video, ya, bintang-bintang sepak bola. Nah, lihat bisa memperhatikan bagaimana para pemain sepak bola bermain sepak bola yang benar, ya, dari mulai menggiring bola, shooting, heading dan seterusnya. Nah ini. Nah sementara di Indonesia memang klub-klub sekolah-sekolah sepak bola memang belum berjalan sebagaimana mestinya, ya, masih banyak sekali kendala, ya. Terus juga kompetisinya juga masih belum rapi, ya. Apalagi kalau dibandingkan negara-negara lain, negara yang sudah maju, negara Eropa ataupun di Asia yang sudah maju, kompetisinya begitu rapi, ya. Kita sering nonton setiap akhir pekan itu di baik Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Prancis, Spanyol dan seterusnya. Nah, itu enak sekali gitu kalau melihat sepak bola atau klub mereka begitu rapi pertandingannya. Nah kita masih semrawut, ya, kadang-kadang jadwal juga tidak terkonsep, sering terhenti, ya, kompetisi, ya, diperparah dengan belum dewasanya penonton, saling tawuran, bahkan ada yang sampai meninggal gitu, ya, perkelahian pemain, ya, pengeroyokan terhadap wasit, belum lagi adanya mafia-mafia pertandingan. Kalau selama ini tidak bisa dibenahi semacam ini, maka jangan harap kita bisa mempunyai sebuah kesebelasan yang bisa diandalkan. Nah, ya, coba bandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, ya, mereka begitu rapi, ya, dalam mainkan sepak bola ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebenarnya pemerintah, sepengetahuan Bapak, ini pengalaman itu sudah berbagai macam terobosan untuk membuat sebuah tim yang kuat, ya. Di antaranya pernah mulai proyek, ya, menyekolahkan timnas Indonesia itu tahun 70-an sampai 80 itu ke Brazil, ya. Di mana Brazil ini dianggap kiblatnya sepak bola dunia karena mereka banyak melahirkan bintang-bintang dunia, ya, dalam sepak bola. Tapi hasilnya juga belum nggak kelihatan. Nah, waktu itu ganti lagi era 90-an, kita pernah belajar yang Primavera ke Italia, karena waktu itu Liga Serie A Italia itu dijadikan barometer juga, ya, untuk pengajuan sepak bola modern. Tapi tetap saja hasilnya kita memang belum bisa dikatakan berhasil, ya. Bahkan, ya, sampai sekarang hilang lagi, ya, pemain tersebut belum menorehkan prestasi, ya. Kita berharap suatu saat permainan sepak bola kita ini bisa tampil, ya, kita memimpikan tampil di Piala Dunia. Ya, kita ingin kesebelasan Indonesia berada satu grup di Piala Dunia dengan Jerman, dengan Inggris, dengan Spanyol, Italia, Argentina, Brazil dan seterusnya, ya. Tapi, ya, itu hanya baru sebatas mimpi dan angan-angan. Mudah-mudahan kita bisa menghargai semua, karena kita jauh sekali kalau kondisi seperti ini. Tim sepak bola Indonesia masih ketinggalan beberapa kelas dengan negara-negara Eropa ataupun Amerika Latin. Bahkan di Asia saja kita masih jauh kalah 2 kelas, ya, sampai di kelas oleh negara yang sudah maju semacam Jepang, Korea, Qatar, ya, terus Iran, Irak, ya, Saudi Arabia, Cina, Australia, kita masih jauh. Bahkan di lingkup yang paling kecil juga
di Asia Tenggara sepak bola Indonesia ini masih kalah ya oleh kita sering kalah maksudnya ya, sering kalah oleh Vietnam, oleh oleh Thailand. Nah, itulah. Nah, tapi kita tetap optimis, mudah-mudahan sepak bola Indonesia bisa dibanggakan kesuksesannya, karena begitu banyak penggemarnya di Indonesia yang menginginkan ya sepak bola Indonesia bisa dibanggakan. Anak-anakku sekalian ya, sepak bola itu sebenarnya dimainkan oleh dua tim ya, oleh dua tim ya. Masing-masing tim ya itu 11 pemain. Sepak bola itu termasuk olahraga pertandingan ya, dimana olahraga itu ada dua, ada dinamakan pertandingan, ada dinamakan perlombaan. Kalau pertandingan itu dua arah saling berhadapan. Kalau perlombaan adalah satu arah. Jadi jangan salah menyebut ya, salah mengucapkan perlombaan sepak bola, misalnya perlombaan voli ya, atau juga salah pertandingan lari gitu, atau pertandingan balap sepeda. Nah, jadi ingatkan lagi, pertandingan itu dua arah saling bertemu, misalnya voli, basket, badminton, sepak bola itu namanya pertandingan. Kalau satu arah, nah, misalnya renang, lari, balap sepeda dan terusnya, itu namanya perlombaan. Nah, baik. Jadi tadi dikatakan permainan sepak bola ini ya, masing-masing regu terdiri dari 11 pemain. Nah, waktu waktu pertandingan adalah 2 kali 45 menit atau 90 menit, itu waktu normal ya. Sebenarnya sepak bola ini secara teknik dasar hanya sedikit sekali ya, dimana permainan ini memainkan bola itu boleh dilakukan oleh seluruh tubuh kecuali tangan ya. Nah, kalau tangan hanya bisa ini oleh penjaga gawang. Baik, teknik dasar sepak bola yang ke-1 adalah menggiring bola atau dribbling. Nah, ini penting sekali itu dribbling bola itu ya, dimana biasanya itu sambil berjalan atau sambil lari ya. Dribbling yang baik, nah, bola itu selalu ada dalam kontrol pemain tersebut. Nanti dipandu dengan gerakan ya, melewati lawan dalam dribbling ini, meliuk-liuk. Nah, ini kembali lagi ke latihan fisik, namanya kelincahan ya, atau agility. Itu perlu kelincahan di dalam menggiring bola ya, di dalam merubah arah. Nah, itu. Yang kedua, shooting atau menembak. Nah, ini tujuannya pada sepak bola ini adalah biasanya menembak ya, untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Karena tujuan sepak bola itu adalah memasukkan bola ke dalam gawang lawan ya, dengan itu namanya gol ya. Jadi shooting ini atau menembak yang baik adalah tendangan keras dan terarah. Itu tendangan yang baik. Nah, ini faktor yang dibutuhkan ya dari latihan fisik adalah power atau tenaga ledak. Jadi perpaduan antara kecepatan dengan kekuatan. Nah, berikutnya adalah passing. Passing adalah umpan. Ya. Umpan yang baik adalah mudah diterima pas kepada teman. Ya. Passing ini gimana situasi teman dan gimana keadaan yang diinginkan. Passing terbagi kedua, ada passing pendek ya, biasanya mendatar menyusur tanah ya. Nah, itu biasanya diberikannya dengan kaki ya dalam, dan juga bisa dihentikannya oleh penerima dengan kaki. Yang kedua, passing jauh atau long passing, biasanya melambung bolanya ini. Itu bisa dihentikan ya. Biasanya bebas ya, mau dengan kaki juga kalau boleh sudah terlalu bawah, bisa dengan dada dan bisa juga dengan kepala, tapi lebih banyak dengan dada. Itu passing. Berikutnya adalah menyundul bola atau heading ya. Nah, ini biasanya digunakan
yaitu untuk menciptakan gol ya. Jadi bagian kepala itu lebih fokus lagi, lebih rinci lagi, itu dengan dahi ya. Nah itu ya, dibalik banyak sekali teknik-teknik dasarnya, menurut tendangan lemparan ke dalam dan seterusnya. Baik, secara konsep dasar itu saja yang bisa Bapak sampaikan dengan materi sepak bola ini ya. Nanti sekaligus Bapak akan kirimkan PowerPoint ya tentang sepak bola. Kalian bisa dibaca nanti di grup kelas ya, tentang sepak bola ini yang lebih rinci lagi. Mudah-mudahan sepak bola ini, materi semuanya ya, khususnya ke sepak bola, kita bisa praktekkan di lapangan nanti kalau sudah proses tatap muka ya. Karena olahraga sepak bola itu olahraga praktek, tidak hanya teori saja. Teori hanya untuk penunjang saja. Nah itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, tetap semangat dan selalu sehat buat kalian semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.